Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cica Setiahati. Saya mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai mood atau suasana hati. Menurut Stephen Robbins, mood adalah perasaan-perasaan yang kurang intens dibandingkan dengan emosi dan seringkali tanpa rangsangan yang kontekstual. Sedangkan menurut Thayer, mood adalah perasaan-perasaan yang kurang intens dan yang terjadi karena situasi dan kondisi yang dialami. Agar kita dapat memahami mood itu seperti apa, kita dapat mengenalinya dengan kita memahami ciri-ciri dari mood itu sendiri. Ciri-ciri mood. Terdapat dua ciri-ciri. Yang pertama menurut Meyer and Judge dan kedua menurut Robin and Judge. Menurut Meyer and Judge terdapat dua ciri-ciri. Yang pertama suasana hati positif dan kedua adalah suasana hati negatif. Suasana hati positif adalah keadaan suasana hati kita dalam keadaan yang senang, penuh dengan cinta, tenang, dan semangat. Sedangkan suasana hati negatif adalah keadaan kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, cemas, marah, lelah, dan sedih. Ciri-ciri menurut Robin and Judge. Yang pertama, faktor penyebab lebih umum dan tidak jelas. Jadi bisa jadi mood datang tanpa ada yang mempengaruhinya. Dan yang kedua, bertahan lebih lama dari emosi. Emosi bisa jadi cepat hilang, sedangkan mood ini lebih bertahan lebih lama. Dan yang ketiga, itu lebih umum atau memiliki dua dimensi utama, yaitu afek positif dan afek negatif yang akan dijelaskan pada segmen berikutnya. Dan yang keempat, biasanya tidak diekspresikan suasana hati ini. Dan yang kelima adalah suasana hati ini bersifat kognitif. Dimensi mood. Yang pertama ada afek positif dan yang kedua afek negatif. Afek positif adalah keadaan kita ketika merasa antusias, aktif dan selalu siap dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan afek negatif adalah keadaan ketika kita sulit dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya keterlibatan dalam hubungan sosial seperti rasa marah, perasaan bersalah, atau gelisah. Ini adalah gambar struktur dari suasana hati manusia. Ternyata intensitas dimensi mood itu ada tinggi dan rendahnya. Misalnya seperti afek positif tinggi dan afek positif rendah. Kemudian afek negatif tinggi dan afek negatif rendah. Kita dapat lihat ketika kita memiliki suasana hati yang waspada, bersemangat, bergembira dan bahagia, berarti kita berada dalam afek positif yang tinggi. Sedangkan rasa puas, damai, rileks dan tenang itu termasuk dalam afek positif rendah. Kemudian ketika kita merasa lesu, bosan, depresi dan sedih, berarti kita berada dalam afek negatif yang rendah. Sedangkan dalam suasana hati yang kecewa, stres, gugup dan tegang, berarti kita memiliki afek negatif yang tinggi atau kita berada dalam afek negatif yang tinggi. Apa sih faktor-faktor yang terjadinya mood? Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian ini dapat menjadi penyebab mood karena memberikan kecenderungan orang untuk mengalami suasana hati atau mood dan emosi tertentu. Adalah hari dalam seminggu dan mood di dalam sehari. Kebanyakan orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk ketika di awal minggu dan berada dalam suasana hati yang terbaik di akhir minggu. Dan kebanyakan orang juga biasanya berada dalam semangat lebih rendah pada awal pagi. Jadi, dengan pola seperti itu, seiring waktu berlanjut, suasana hati cenderung meningkat dan kemudian menurun pada hari tertentu. Ketiga adalah cuaca. Cuaca dapat memberikan sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Ketika cuaca mempengaruhi afek kita, ketika kita nyaman dengan cuaca tersebut akan membuat afek positif. Dan ketika kita tidak nyaman dengan
cuaca tersebut, itu akan menghasilkan efek negatif. Kemudian stres dapat mempengaruhi mood kita, bahkan bukan hanya mood tapi juga emosi kita. Ketika kita terus stres, maka hasil yang akan mempengaruhi dalam suasana hati kita adalah negatif dan akan mempengaruhi mood kita, sehingga hasil mood kita ini berada dalam efek negatif. Yang kelima adalah aktivitas sosial, di mana menurut sebagian orang dalam melakukan aktivitas sosial ini akan meningkatkan suasana hati yang positif dan sangat sedikit akan mempengaruhi suasana hati yang negatif. Yang keenam adalah tidur. Kualitas tidur sangat mempengaruhi dalam suasana hati kita. Ketika kita dalam suasana hati yang buruk, bisa jadi karena kita memiliki kualitas tidur yang buruk. Karena kualitas tidur yang buruk ini dapat membuat kita lelah, cepat marah, dan kurang waspada, sehingga itu akan menghasilkan suasana hati yang buruk. Tetapi ketika kita mendapatkan kualitas tidur yang baik, kita dapat istirahat dengan baik, sehingga akan menghasilkan suasana hati yang baik. Ketujuh adalah olahraga. Olahraga ini dapat meningkatkan suasana hati yang positif, karena dengan olahraga kita dapat meningkatkan kadar endorfin atau hormon bahagia yang diproduksi oleh otak dan sumber. Kedelapan adalah usia, di mana ketika usia remaja cenderung memiliki suasana hati yang naik turun, sedangkan orang yang umurnya bertambah tua akan berpikir lebih positif, karena sisa umur yang tidak banyak akan mendorong seseorang untuk mengambil keputusan untuk berpikir positif. Yang terakhir adalah di mana wanita itu lebih cenderung menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka lebih intens dalam mengekspresikan emosional. Setelah kita mengetahui faktor-faktor terjadinya mood, kita akan mengetahui pengaruh mood. Pengaruh mood ini akan mempengaruhi pada pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, cara kita mengatasi konflik, kemudian cara kita bernegosiasi, dan perilaku-perilaku menyimpang. Apakah kita bisa mengendalikan mood? Tentunya bisa. Berikut adalah tips-tips dalam mengendalikan mood. Yang pertama, kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur kita memiliki pandangan yang lebih positif dan berpandangan secara luas mengenai kehidupan. Kemudian kita dapat mendapatkan keuntungan secara emosi dan interpersonal, dan dapat memicu timbulnya pemaksaan terhadap diri yang akan membawa hidup seseorang ke arah yang lebih positif. Yang kedua adalah beribadah. Dengan kita beribadah akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan. Jiwa kita akan tentram, kita akan memiliki kecerdasan yang seimbang secara intelektual, emosional maupun spiritual untuk mencapai kebahagiaan hidup. Yang ketiga, mengakui apa yang dirasakan. Jangan kita pendam apa yang kita rasakan, apalagi menguburnya, karena itu akan berdampak negatif dan akan membahayakan kondisi kesehatan tubuh kita dan mental kita. Yang keempat, jangan mengekspresikan terlalu berlebihan, baik itu mood positif atau mood negatif. Kita harus mengendalikannya, karena sesuatu yang berlebihan akan berdampak yang tidak baik bagi diri kita. Yang kelima adalah kita harus memiliki kualitas tidur yang cukup, karena kualitas tidur yang cukup itu akan berdampak baik pada tubuh kita, karena kita tidak akan lelah secara fisik dan secara mental. Yang keenam adalah berolahraga, karena dengan berolahraga sangat berdampak positif bagi kesehatan tubuh kita dan kesehatan mental kita, karena sangat bermanfaat bagi kestabilan emosi dan psikis kita. 7 adalah mendengarkan musik. Dengan kita mendengarkan musik itu sebagai terapi untuk kita. Dengan mendengarkan musik, kita akan memiliki kemampuan untuk membuat menjadi senang, sedih, antusias, gembira, murung, mendorong, memulihkan atau menguatkan. Maka musik dapat memberikan kelebihan kepada kita, karena musik dapat merubah suasana hati antara sadar dan tidak sadar. Yang terakhir adalah berpikir positif dan optimis. Dengan kita berpikir positif, itu sangat baik
bagi fisik dan mental. Dengan berpikir positif, kita memiliki kepribadian yang tangguh, mampu mengatasi stres, dan dapat menurunkan risiko kecemasan sehingga kita dapat bijak dalam mengambil keputusan. Kemudian berpikir optimis itu sangat berdampak positif pada suasana hati atau mood kita dan juga moral. Dengan berpikir optimis, kita dapat berpikir realistis dalam menghadapi masalah. Kita dapat berusaha bangkit untuk mencapai keberhasilan, target yang akan dicapai, dan mendorong agar kita selalu berpikir positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan dan dari materi yang saya paparkan. Saya berharap materi saya sampaikan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.